Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ditinggal sendiri di rumah, seorang kakek di Pati tewas tercebur sumur sedalam 7 meter. Tinjau tanggul laut Tambak Loro Kota Semarang, Presiden Joko Widodo pastikan pembangunan rampung pada Agustus mendatang. Cara menarik pelajar SMP di Cilacap untuk cegah penyakit demam berdarah. Pembangunan proyek tanggul laut Tambak Lorok di Kota Semarang sudah mencapai 85%. Presiden Joko Widodo yang meninjau pembangunan itu memastikan proyek akan rampung pada bulan Agustus mendatang. Pembangunan proyek tanggul laut di pesisir Tambak Lorok, Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang terus dikebut. Dalam kunjungannya pada Senin lalu, Presiden Joko Widodo memastikan pembangunan tanggul laut sepanjang 3,6 km ini akan rampung pada bulan Agustus mendatang. Dibangunnya tanggul laut di pesisir utara Kota Semarang adalah untuk mengatasi banjir rob, sekaligus untuk menata ulang kampung nelayan di daerah Tambak Lorok. Ini adalah proyek pengendalian rob dan penataan kawasan kampung nelayan di Tambak Lorok. Yang panjangnya untuk apa ini? Tanggul robnya ini 3,6 kilo. Saya kira dalam jangka 30 tahun minimal itu bisa menahan rob yang terjadi. Nanti akan selesai bulan Agustus. Ya, ini nanti kalau memang baik, penataan kampung nelayannya baik, nanti akan kita jadikan bisa direplikasi, bisa dikopi itu daerah-daerah lain. Yang paling tidak ada contoh dulu. Menteri PUPR yang mendampingi Presiden dalam peninjauan proyek tanggul laut menyatakan untuk mengantisipasi banjir di permukiman warga pasca dibangunnya tanggul laut, pihaknya menyiapkan lahan seluas 56 hektar untuk menampung air. Selain itu ada 3 pompa air yang disiapkan untuk mengatasi penumpukan air. Karena ini kita tutup, berarti ini sudah nggak akan ada bisa lagi rob masuk di Tambak Lorok ini. Ini, tapi kalau kita lihat, kalau ada hujan, dia airnya kemana ini? Karena ketutup, nggak bisa lari ke laut. Nah, ini kita ada retarding basin, kolam tampungan. Ini dua tampungan, ini 8 hektar, ini 12 hektar. Oke? Ini akan ditampung di sini, kita pompa, ini rumah pompanya yang belum jadi. 3 kali 500 liter per detik pompanya, tiap ini. Di sana juga ada 3 kali 500 liter per detik, jadi 3 pompa masing-masing. Nantinya tidak semua pompa beroperasi. 1 dari 3 pompa disiagakan untuk mengantisipasi jika 2 pompa lainnya tidak berfungsi. Pembangunan tanggul laut di pesisir Tambak Lorok yang menelan anggaran 386 miliar rupiah itu dinilai mampu mengatasi banjir rob untuk masa 30 tahun. Saat ini, perkembangan pembangunan sudah mencapai 85%. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, dari tanggul laut di Kota Semarang, Presiden Joko Widodo berpindah ke Klaten untuk mengecek program pompanisasi lahan pertanian. Dalam kesempatan itu, Presiden menyapa dan berdialog dengan sejumlah petani. Didampingi Menteri Pertanian, Menteri PUPR, dan Bupati Klaten, Presiden Joko Widodo mengecek program pompanisasi yang berada di Desa Tumpuan Karangdowo, Klaten pada Rabu pagi. Presiden melihat cara kerja pompa yang digunakan untuk mengairi lahan pertanian. Ya, lancar, bagus, untuk bermanfaat petani, khususnya petani Desa Tumpuan. Selain mengecek program pompanisasi, Presiden juga menyapa dan berdialog dengan petani yang sedang berada di sawah. Bupati Klaten menjelaskan ada 65 pompa yang diberikan pemerintah pusat kepada kelompok tani di Kabupaten Klaten. Pompa ini diharapkan bisa membantu petani untuk pengairan di sawah.
Pak Presiden senang tadi melihat memaksimalkan pompa yang sudah diberikan dan airnya alhamdulillah lancar. Dan tadi saya matur untuk jam pencet yang kondisinya memang sudah beberapa tahun ini rusak untuk diperbaiki. Pak Menteri tadi sudah siap untuk ditindaklanjuti. Ada datanya nggak Bu? Ada berapa pompa yang untuk Klaten? Ada 65 pompa. Sebelum meninggalkan Klaten, Presiden membagikan kaos yang membuat warga saling berebut. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Ya, pencegahan penyakit demam berdarah tak hanya dengan fogging atau 3M. Di Cilacap, pelajar SMP memakai ikan hias untuk membasmi jentik-jentik nyamuk demam berdarah yang ada di bak penampungan air. 150 ekor lebih ikan hias dibagian gratis kepada warga di sekitar sekolah. Pelajar SMP Muhammadiyah 2 Cilacap punya cara yang menarik untuk terlibat dalam penanganan kasus demam berdarah. Mereka menggunakan ikan hias sebagai media pembasmi jentik nyamuk. Lebih dari 150 ekor ikan hias disiapkan untuk dibagikan ke warga. 1 hingga 2 ekor ikan hias dikemas dalam 1 kantong plastik. Dari pintu ke pintu, kantong plastik berisi ikan hias dibagikan ke warga yang tinggal di sekitar sekolah. Pembagian ikan hias di wilayah Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara ini dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya. Ikan hias kemudian diletakkan di bak penampungan air. Selain memberikan ikan, pelajar juga aktif mengecek kondisi bak penampungan air untuk mencari jentik-jentik nyamuk. Ikan hias ini diharapkan bisa memangsa semua jentik nyamuk yang ada di bak penampungan air sehingga bisa menekan perkembangbiakan nyamuk penyebab demam berdarah. Ternyata ide menarik ini datang dari para pelajar dan mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk memberantas sarang nyamuk. Itu anak-anak door to door ke masyarakat, terutama di lingkungan sekolah, memberikan pembelajaran pada masyarakat agar hidup bersih, kemudian bagaimana cara di rumah itu kondisinya bersih dan indah, jangan sampai ada sarang nyamuk yang menimbulkan nyamuk itu betah di situ. Adanya pemberian ikan hias sekaligus edukasi terkait penanganan penyakit DBD dari para pelajar disambut positif warga. Mereka merasa terbantu dengan adanya kegiatan yang dilakukan para pelajar SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Terima kasih atas kerjasamanya dari SMP Muda Cilacap, di mana telah memberikan ikan untuk penanggulangan, untuk pencegahan dari penyakit demam berdarah, di mana di lingkungan kita juga sudah beberapa warga ada yang kena, dan ini sangat membantu untuk memberikan edukasi, istilahnya penyuluhan buat warga-warga. Ternyata dengan adanya ikan bisa untuk mencegah, membunuh jentik-jentik nyamuk demam berdarah. Tidak hanya pemukiman dekat sekolah, rencananya pembagian ikan hias dan edukasi tentang penyakit demam berdarah akan dilanjutkan dan diperluas sasaran wilayahnya. Lewat aksi kecil namun nyata ini diharapkan bisa mengurangi populasi nyamuk penyebab demam berdarah. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Ya, ada festival tarian unik yang digelar di Kota Semarang. 100 lebih orang dengan luasnya menari dengan membawa berbagai alat dapur tradisional. Seperti apa tariannya? Yuk kita simak dalam tayangan berikut. Bukannya untuk memasak, berbagai alat dapur tradisional ini malah dipakai untuk menari. Ya, inilah penampilan dari 100 lebih penari berbagai kelompok yang ada di Kota Semarang. Bertempat di salah satu mal, ada 21 tarian yang bertema alat dapur tradisional disajikan kepada para pengunjung. Dengan luasnya, para penari berlenggak-lenggok sambil membawa teko, kipas bambu, panci, cuek muntu, dan alat dapur lainnya. Festival tarian digelar untuk mengekspresikan kemampuan tari dan mengajak anak-anak untuk mengenal perabot dapur. Berbagai macam, ada 21 tarian dengan menggunakan alat-alat dapur. Harapannya bahwa alat-alat dapur yang dibuat oleh masyarakat secara tradisional
sebagai kerajinan rakyat bisa sinergi dengan tarian untuk membangkitkan kembali produk-produk yang disediakan oleh masyarakat berupa kerajinan tangan menjadi sebuah pertunjukan yang notabene adalah komoditi bagi kita. Dikemas dengan menarik, tarian bertema alat dapur tradisional ini ternyata mencuri perhatian pengunjung. Mereka pun berhenti untuk menonton aksi para penari. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.